Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom. Shalom. Haleluya, berapa banyak engkau diberkati. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita satukan hati dalam doa. Mari kita satukan hati untuk hari yang begitu baik pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari yang begitu indah buat kami ya Tuhan. Setelah pengorbananmu di 2000 yang tahun ya Tuhan, itu masih membekas di hati kami ya Tuhan. Masih kita merasakan bahwasannya pengorbananmu itu tidak ada sia-sianya Tuhan buat kami. Kami sangat bersyukur punya Bapa, punya Tuhan Yesus yang begitu baik pada kami. Sehingga Bapa mengorbankan anak satu-satunya, anak tunggal yang dikasihnya, buat menebus dosa-dosa kita. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih buat kasih setianya yang begitu besar sama kita. Bapa, kami tidak layak di hadapan-Mu ya, sehingga Engkau mau mengorbankan anakmu satu-satunya buat kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang ke mezbah-Mu, kami mau bawa persembahan kami, ukupan kami ya Bapa, sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Kiranya Engkau layak untuk semua itu ya Bapa.
Dan kami bersyukur ya Bapa, kami dikumpulkan hari ini ya Bapa, di tempat ini ya Bapa, sehingga kami bisa merasakan lawatan-Mu di tempat ini, hadirat-Mu di tempat ini yang begitu besar ya Bapa. Dan kami mohonkan kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau sertai, Engkau panggil setiap anak-anak-Mu ya Bapa, bahwa hari ini adalah hari yang terbaik ya Bapa, hari yang Kau berikan buat kami semua. Kau bawa mereka ke tempat ini tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang masih di rumah ya Bapa, Engkau panggil mereka melalui Roh Kudus ya Bapa, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, melalui hamba-Mu ya Bapa, gembala kami Bapak Andrew Tobing ya Bapa, kiranya Engkau beri ya Bapa hikmat marifat yang dari surga Engkau curahkan kepada hamba-Mu ya. Sehingga pada hari Jumat Agung ini kami mendapat tuntunan yang luar biasa daripada-Mu, sehingga makin hari ya Bapa kami makin baik ya Bapa, karena kami berjalan di terang-Mu ya Bapa, karena Engkau memberikan kami pelita-Mu yang terbaik ya Bapa. Melalui hamba-Mu ya Bapa, kami tidak akan pulang ya Bapa dengan kesia-siaan, tapi kami akan membawakan berkas-berkas-Mu yang terbaik ya Bapa. Bapa, Kau sertai hamba-Mu dalam pelayanannya ya Bapa, dalam segala pekerjaannya ya Bapa. Engkau lingkupin dengan darah Tuhan Yesus. Berikut juga dengan istri dan anak-anaknya, Kau lindungi ya Bapa, sehingga sewaktu dia menyampaikan semua isi hati-Mu, Kau beri perlindungan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa Kau sertai kami ya Bapa, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap mengadakan ibadah ini, mari kita sama-sama katakan Amin. Terpuji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mulialah pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau telah mati menebus dosa kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kau yang kami muliakan Tuhan di tempat ini.
Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku menjadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu segala pujian kami Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita sembah Tuhan, mari angkat suaramu, kita tinggikan Tuhan. Bagi Dia, bagi Dia sekali lagi nyatakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Bagimu segala pujian kami ya Tuhan Yesus. Engkau saramat baik bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya nara basyana nara bayaso. Ya nara batakara bayasi nara bayasi nara bayana bara. Ya nara bayaso. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup bagi kami, yang telah mati menebus dosa kami, menyucikan kami. Ya nara bara bayasi nara bara bayasi nara bara bayaso. Ya
Engkau mulia Tuhan. Semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup bagi kami dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau Allah bagi kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan selalu ada dan tersedia bagi setiap kami, ya Tuhan. Selalu memulihkan, mengubahkan kami, menyelamatkan kami. Kami mohon ampun Tuhan atas pelanggaran kami, ya Tuhan. Oh ya dapat ya, sucikan kami ya Tuhan, layakan kami ya Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh ya dapat ya, mari Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang berdiam diri. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Oh ya dapat ya. Salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu, oh Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bersama-sama nyatakan lebih lagi. Karena salib-Mu ku hidup, Engkau yang membangkitkan roh setiap kami Tuhan. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dan kami percaya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami angkat tangan kami nyatakan oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Ya Tuhan, dosaku melindungi, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Ya narabaya se narabaya. Narabaya se narabaya Mari terus menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita merenungkan betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita. Dia telah mati menebus dosa kita dan menyelamatkan jiwa kita. Oh ya narabaya si ya oh ya narabaya si Kau besar Tuhan, Kau ajaib. Ini kami Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus, oleh pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan, itu semua Tuhan untuk menembus setiap kami ya Tuhan. Oh ya kasih-Mu mengalir bagi kami. Mari terus angkat suaramu Bapak Ibu Saudara, nyatakan pujian-Mu yang terbaik. Oh, mari kita agungkan, tinggikan Tuhan. Oh, ya ada banyak syarana pada ya ada pada syarana pada oh, ya ada pada syarana pada ya ada pada haleluya, haleluya. Ya
Bangkitkan roh-Mu dalam setiap pribadi, dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. Kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan Yesus. Hikmat yang baru ya Tuhan Yesus. Kami minta kepadamu ya Tuhan Yesus. Oh ya dada bata karala bayas, ya dada bada bada bayas. Ya dada bada bada bayas, ya dada bada bada bayas, ya dada bada bayas, ya dada bada bada bada. Oh ya dada bata karala bayas, ya dada bada bada bata karala bayas, ya dada bada bayas, ya dada bada 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 bayas. Haleluya. Lepaskan hati setiap kami ya Tuhan Yesus. Kau layak ditinggikan ya Tuhan. Kau layak kami agungkan Tuhan. Kau saja Tuhan. Kau terutama bagi kami Tuhan Yesus. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mulia, 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 sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaan-Mu Tuhan, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Nyatakan mulia, mulia, sembah Raja mulia bagi Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia
Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Selamanya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Benar ya Bapa, Engkau dimuliakan, Engkau diangkat menjadi Raja ya Tuhan. Raja dari segala raja ya Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu untuk pengampunan ya Tuhan. Terimalah Tuhan pengampunan kami ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami datang bersujud di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Biarlah hati-Mu Tuhan merangkul kami lebih lagi ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Allah dengan berlimpah rasa syukur atas karya pengorbanan Kristus di Kalvari yang tertikam oleh karena pemberontakan dan kejahatan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami ditimpakan kepadamu ya Tuhan. Kami mengakui segala kekeliruan, kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Dosa yang dilakukan oleh keluarga kami, dosa para pemimpin kami, dan seluruh rakyat negeri kami Indonesia. Ampunilah kami ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa, pemberontakan kami, dan lemparkanlah ke dalam tubir-tubir laut, serta jagalah kiranya mengingatnya kembali. Kami memohon ya Tuhan, kiranya melalui kuasa darah-Mu, kami yang terhilang bangkit kembali sebagai alat kebenaran untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Nyatakan lebih lagi, katakan. Oh, layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sebab namamu besar, namamu besar ya Allah. Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau perkasa ya Allah. Ajaib Tuhan. Dan pertolongan kami senantiasa datang daripadamu. Tuhan, pada hari ini hati kami, seluruh pikiran kami tertuju padamu. Tuhan, mari pada hari ini Engkau menyucikan, kuduskan sekali lagi hidup kami.
Di saat kami membawa hidup kami untuk mengabdikan ulang segala sesuatunya, biarlah Tuhan ini menjadi awal yang baik, di mana Tuhan Engkau Allah yang bersedia melupakan segala sesuatunya yang ada di belakang Tuhan. Engkau Allah yang mengajak kami untuk melihat apa yang ada di depan, suatu kepastian di dalam Kristus Yesus akan kemenangan. Pada hari ini biarlah setiap hati kami Engkau berkati Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau berbicara Tuhan di tengah kami. Bahkan Engkau menyampaikan pesan-pesan istimewa yang unik untuk setiap pribadi. Kau bangkitkan kami Yesus, ini doa kami. Mari sama-sama yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Kita boleh berkata amin. Amin. Amen. Well, shalom, silakan duduk saudara sekalian, ibu bapak terkasih. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced, bearing all my sin and shame. In love you came and forgive us and embrace. Worthy is seated on the throne, crown you now with many crowns, you victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Kita nyanyikan dari awal, saudara terkasih, katakan thank you for the cross, Lord. Christ you paid, bearing sin and shame. In love you gave and gave amazing grace. Baik kedua, thank you for this, Lord. Thank you for the nail pierced. Wash me in your cleansing flow, and now I know your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne, crowned you now with, you reign victorious, high and lifted up, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Yes. Worthy is the Lamb. We say together, worthy. Oh, worthy is the Lamb
musik saja. Oh Rabashandara. Oh laba 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 laba. Oh laba 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 laba. We come to worship you Lord. Kami datang ke tempat ini memuji, menyembah, membawa hidup kami Tuhan. Kami coba datang membawa hidup kami bukan dengan tangan yang hampa, tetapi kami membawa yang terbaik yang ada pada kami. Oh laba-laba zikara laba-raba-raba-raba-raba-raba. Karena kami tahu Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau mengasihi kami. Oh Tuhan, oleh karena itu Tuhan kami katakan pada hari ini worthy Engkau layak, Engkau layaklah anak domba mendapat segenap pujian dari hati kami, segenap syukur hormat dari hati kami, segenap penghormatan lewat hidup kami. Layaklah anak domba. Hari ini bahkan Kau mendorong kami, mengangkat kami, dan Kau pulihkan kami. Kami percaya itu Tuhan. Ada pertolongan yang ajaib dalam Tuhan. Ada pertolongan yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi kita boleh katakan worthy is the Lamb. Haleluya. Worthy is the Lamb. Ya. Kau menghapuskan air mata kami. Kau memberikan kami keteguhan. Round you now with many crowns, you reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, yes, worthy is the Lamb, worthy is the Yang setuju dia layak, katakan haleluya. Yang setuju dia layak, katakan haleluya. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, Allah dan Raja kita. Haleluya. Katakan amen. Amen. Haleluya. Saudara, kiranya melalui Paskah ini ada kebangkitan yang nyata dalam hidup kita. Amin, saudara. Ada kebangkitan rohani, tapi bukan hanya kebangkitan rohani yang Tuhan sediakan, ada kebangkitan juga secara psikologi kita. Amin, saudara. Dan bahkan Tuhan janjikan bagi kita oleh bilur-bilurnya suatu kebangkitan dari kelemahan fisik dan sakit penyakit. Yang setuju katakan amin. Mari kita renungkan pada hari ini firman Tuhan dari Keluaran 3 ayat 7 sampai 9. Saudara boleh buka Alkitab atau saudara boleh melihat dari screen langsung. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori,
orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Katakan amin. Maka saudara, kita melihat sebelum Allah melepaskan, meluputkan orang Israel pada hari dia melepaskan tulah kutuk yang terburuk kepada orang Mesir. Apa itu kutuk yang terburuk? Itulah kematian anak-anak sulung daripada seluruh negeri itu. Kita tahu bahwa kejadiannya adalah orang-orang Israel diperintahkan oleh Tuhan. Dan saudara, kalau kita melakukan perintah Tuhan, pasti kita diberkati. Amin. Dan mereka memotong, menyembelih anak domba, dan mereka mengambil baskom yang diisi dengan sebagian daripada anak domba. Mereka mengambil, yaitu saudara, seperti kuas, dan dioleskanlah itu di tiang dan di ambang pintu rumah mereka. Dan bahkan mereka diperintahkan pada sore harinya untuk merayakan Paskah. Katakan merayakan Paskah. Dengan cara apa? Mengadakan satu perjamuan. Tapi saudara, adapun dari rumah mereka harus menyingkirkan semua yang namanya ragi. Ada suatu kesederhanaan, ada suatu kepastian bahwa Tuhan akan menolong mereka. Dan oleh kepastian itu kita yakin pasti ada suatu percikan sukacita di dalam hati mereka. Dan dengan cara itulah umat Tuhan merenungkan, merayakan Paskah bertahun-tahun, ribuan tahun. Nah, sampai dengan hari ini kita telah memaknai Paskah dengan cara yang berbeda. Yaitu apa? Karena Tuhan Yesus telah menyingkapkan dengan satu makna yang mulia, bahwa sesungguhnya anak domba itu adalah dirinya sendiri, dan dialah yang datang dengan suatu kemurnian, tetapi juga dengan satu keikhlasan, bahwa dia mau mati bagimu dan bagiku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Engkau telah buktikan cintamu padaku dengan darahmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mazbamu. Terlalu tinggi ya. Haleluya. Kita coba sekali lagi saudara. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Ku pinta cinta. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap,
bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu yang tersedia bagiku. Namanya ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Nah, kita tahu saudara bahwa kita telah ditebus oleh darah anak domba. Sesungguhnya saudara, kita bertanya, kenapa Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot, seperti orang yang terus diprogram untuk melayani Dia? Tuhan memberikan kepada manusia hak, dan hak itulah martabat manusia itu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Di situ letak value, nilai unggul daripada manusia. Tapi sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa, saya percaya sesungguhnya bagi Tuhan, kalau Dia mau, Dia bisa maka manusia akan berubah menjadi pribadi-pribadi yang taat. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Tapi tetap Tuhan izinkan ada yang namanya martabat manusia itu, keputusannya sendiri untuk menentukan apa yang dia pilih dalam hidupnya. Dengan demikian saudara, ketika Tuhan mati bagi kita dan kita datang kepadanya, kita mengakui, ya Tuhan, Kau telah perbuat semua itu bagiku. Tetap masih ada pilihan. Di situ pun masih ada pilihan. Apakah aku sekarang akan menjalani hidup untuk menikmati segala kemerdekaan yang Tuhan telah berikan bagiku, atau apakah aku sekarang memutuskan untuk mencintainya selama-lamanya? Amin saudara. Tapi saudara, kalau kita mundur ke kisah di mana Allah membebaskan Israel dari Mesir, maka saudara, semua itu bermula dari suatu dialog. Katakan dialog. Ada satu dialog yang indah antara Allah dan Musa. Saudara, Musa adalah orang yang perlu dibenahi. Musa bukan suatu pribadi yang kemudian penuh dengan percaya diri, penuh dengan suatu saudara ya, suatu hal yang sangat dia banggakan. Tapi Musa adalah seorang yang sudah jiwanya remuk. Karena apa? Musa kita ketahui sudah lari dari Mesir. Dia lari dari perbuatan salah yang dia lakukan. Dia mencoba meluputkan dirinya sendiri dari perbuatan itu, yaitu dia pernah membunuh orang. Dan saudara, sekarang dia berada di kehidupan, di tengah-tengah tempat kehidupan orang-orang yang nomad, orang-orang yang pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan kerjanya adalah menggembalakan domba. Tapi saudara, kita perhatikan melalui kisah ini, sesungguhnya Allah terus mengikuti dan memperhatikan hidupnya. Dan suatu hari saudara, malaikat Tuhan datang, dan malaikat Tuhan ini membawa nama Tuhan, kekudusan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Dan sering sekali ketika dicatat malaikat Tuhan, itu sebenarnya adalah Yesus sendiri. Dan ketika itu Musa melihat ada semak yang menyala dengan api. Maka tertariklah dia
untuk menghampiri semak yang bernyala api itu. Dan ketika dia sampai di situ, saudara, dia mendengar satu suara, Musa, Musa, stop, lepaskan kasutmu, sebab tempat di mana kau berdiri adalah tempat kudus. Banyak hal yang tak terprediksi dalam hidup kita ini, amin saudara. Banyak hal mungkin yang tak kita rencanakan. Kenapa Tuhan bergerak dalam hidup kita, padahal Dia memantau hidup kita dengan begitu banyak hal-hal yang tak mampu kita antisipasi sebelumnya. Karena itulah Tuhan kita. Kalau memang Dia itu Tuhan dan Raja, kita harus mau dan rela apapun yang terjadi dalam hidup kita ini. Yang mengerti katakan amin. Maka pada waktu itu Tuhan melakukan suatu dialog dengan Musa. Dan apa yang Dia katakan, inilah yang Dia katakan. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Oh, Musa sangat tahu, saudara. Karena tadinya Musa ada di pihak para penguasa. Bukankah Musa, saudara, lahir kemudian masuk ke istana, saudara, ya, mendapat pintu, saudara, pintu masuk ke istana. Dia memang diurusi oleh mamanya, tapi dia besar di istana. Dan dia tahu persis bagaimana pengalaman budak-budak itu diperlakukan di tengah-tengah Mesir. Ini adalah gambaran daripada manusia. Kenapa ada perbudakan? Karena manusia itu Tuhan, saudara, tidak Tuhan ciptakan untuk mampu menghandle kuasa yang amat besar. Ketika manusia menerima kuasa yang sangat besar, yang terjadi adalah dia akan menyimpang. Oleh karena itu saudara, maka dalam Ulangan 17 Tuhan memberikan beberapa prinsip untuk para raja. Selalu diingatkan, ayo raja, jangan kau mengumpuli kuda. Kalau di zaman sekarang, jangan mengumpuli mobil-mobil mewah. Amin saudara. Jangan udah punya 1 mobil, 2 mobil, 10 mobil. Kalau 2, 3 masih wajar-wajar saja lah ya dalam kehidupan zaman sekarang ini. Tapi saudara, hatinya itu terpikat oleh hal tersebut. Lalu jangan dia itu kemudian lupa akan Taurat Tuhan. Senantiasa dia harus meminta imam-imam yang ada untuk menulis ulang. Karena zaman dulu saudara belum pakai mesin percetakan. Kitab suci harus dicatat ulang oleh para pakar, para ahli. Dan mereka menyediakan gulungan-gulungan kitab. Raja harus memegang seperangkat kitab Taurat di sisinya selalu. Bahkan mungkin maksudnya di sebelah tempat tidurnya. Dan dia harus terus membaca dan merenungkan itu supaya jalan hidupnya tidak melenceng. Tapi kita tahu dari sejarah daripada kerajaan Israel, enggak ada satupun raja yang bersih hidupnya tanpa cacat celah. Semuanya menyimpang dan bahkan menyimpang besar-besar. Manusia tidak diciptakan untuk memegang kuasa yang besar. Amin saudara. Tapi saudara, apabila Tuhan menambahkan kuasa dan berkatnya dalam hidupmu, apakah engkau siap? Apakah engkau akan sanggup untuk terus konsisten berjalan lurus, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, sehingga Tuhan tidak akan pernah menyesal dan memberkati hidupmu luar biasa. Amin saudara. Oleh karena itulah terjadi perbudakan saudara. Bayangkan saudara, manusia sama-sama diciptakan Tuhan. Manalah ada hak seorang manusia untuk memperbudak manusia lain. Tapi itulah yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Dan apa dampak daripada perbudakan? Mari kita lihat. Saudara, dampak perbudakan itu ada realita dalam perbudakan. Bahwa manusia sebagai budak, sorry, no mercy for you. Kau mau sakit, kau mau lapar, kau mau lemas hari ini, no mercy for you.
tidak ada belas kasihan, tidak ada compassion. Kalau kamu tidak bisa kerja cepat, nih libas ada di tangan para pengerah, para mandor-pandor yang kasar. Dan tidak ada kompromi bagimu. Yang kedua, saudara, maka tidak ada keadilan. Apabila saudara mungkin terjadi kecurangan satu dengan yang lain, bahkan di antara para budak, mau kemana mereka lari? Saudara, ketika mereka datang kepada para penguasa, yang mereka dapatkan adalah apa? Tertawaan. Rasain situ. Emang urusan kami. Tidak akan pernah dia akan mendapat satu security bahwa dia bisa lari ke satu tempat untuk mendapatkan yang namanya keadilan. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Negeri kita ini tidak seperti apa kira-kira? Korea Utara, saudara. Anda tinggal di Korea Utara, sorry, tidak ada tempat untuk engkau datangi mengadu, memohon keadilan bagimu. Syukur saudara, Indonesia adalah negara yang masih mengenal keadilan. Dan saya percaya, dan semoga kita semua juga percaya, itu semua karena doa-doa orang benar. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, budak tidak mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan. Saudara, pemeliharaan adalah apa yang gembala sediakan bagi domba-dombanya. Dan saudara, domba itu tidak mampu menyediakan apa yang menjadi kebutuhannya bagi dirinya sendiri. Apalagi domba adalah tidak mampu melindungi, menjaga dirinya dari binatang-binatang buas. Saudara mungkin pernah mendengar ya, pendeta menjelaskan tentang domba. Domba itu saudara, mohon maaf, saya domba saudara, sangat domba. Itu nyaris seperti idiot. Dia tidak bisa buat apa-apa. Kalau orang Bali bilang tidak bisa buat apa-apa, Pak. Dia tidak mampu buat apa-apa. Yang dia tahu adalah Jangan percaya dengan Shaun the Sheep, saudara. Itu terlalu licik sebagai domba. Nah, saudara ya, itu adalah suatu pengelabuan. Tidak pernah domba secerdik itu, saudara ya. Dia mampu, ya saudara, mengerjai satu sama lain. Bahkan pemiliknya pun dia mampu kerjai, saudara ya. Karena pemiliknya setengah buta, saudara ya. Dia gini-gini, saudara. Maka saudara, seperti itulah orang-orang di Mesir. Pertanyaannya, kenapa Pak? Kenapa Tuhan izinkan Pak? 300 sampai 400 tahun umatnya sendiri ada di Mesir. Pertanyaannya saudara, kenapa Pak Tuhan justru membiarkan? Yaitu saudara, Mesir bahkan menjadi sangat diberkati, kaya raya, karena budak-budak ini berlimpah ruah di sana dan dijadikan tenaga rodi. Saudara, kita harus tangkap rencana Allah. Apa tadi? Kalau manusia diberikan kuasa, dia akan jadi apa? Menyimpang. Tapi ketika manusia itu dibatasi, rencana Tuhan terbentuk dalam hatinya, ketergantungan akan Tuhan. Dan ketika mereka berseru, akhirnya Tuhan mengatakan, aku telah mendengar. Saudara harus terima rencana Tuhan dalam hidupmu. No questions asked. Jangan pertanyakan, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu. Tuhan sengaja semua itu. Ada di sini yang dibully waktu kecil. Kenapa Tuhan? Kenapa kau izinkan? Kenapa dia enak kali Tuhan? Kenapa dia membuli saya? Tuhan izinkan semua itu supaya dalam hatimu terbentuk ketergantungan akan Dia, pembelamu dan pengasihmu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Berjalan dengan Tuhan kau tidak sanggup mengerti, tapi biarlah Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupmu. Yang setuju? Amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau
tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya ku cinta. Dan semua itu saudara memiliki dampak yang amat parah terhadap psikologi, psikis daripada manusia. Kita lihat next. Yang pertama, orang yang kemudian mengalami semua tadi itu, dia akan sulit bermimpi besar. Dia akan tidak mampu melihat hidupnya 10 hari ke depan, konon saudara 10 tahun ke depan. Dan ketika orang tidak mampu melihat harapan jauh di depannya, dia akan apa saudara? Selamanya kerdil dan begitu-begitu saja. Ibarat anak yang stunting. Potensinya bisa tinggi besar, tapi dia begitu-begitu aja. Karena saudara apa? Karena mimpi itu akan mendorong hidup seseorang, bahkan membuat dia teguh sampai semua itu digenapi terjadi dalam hidupnya. Yang kedua, dia akan gampang putus asa. Oke, mungkin dia mengatakan, baik, aku sudah mulai berani bermimpi, aku cobalah bermimpi. Memang kemarin aku kalah Indonesian Idol, tapi sekarang aku mau maju lagi. Amin saudara? Amin saudara? Yes saudara, anak-anak muda, maju terus. Jangan pula, udah aku coba bermimpi tapi gagal. Ya wes lah saudara ya, gak mau lagi aku coba. Saudara, itu adalah bekas-bekas perbudakan. Itu adalah bekas-bekas perbudakan. Maaf sekali lagi saya katakan, perbudakan yang dialami orang Israel ada maknanya. Sengaja Tuhan. Tapi kita harus keluar daripada segala kelemahan itu. Dan kemudian orang yang bermental budak itu bukan karena mereka saudara, bukan salah mereka bermental budak. Mereka terkondisikan untuk kemudian mentalnya jadi mental katakan terkondisikan. So we're not blaming you. Kita bukan menyalahkan mereka, saudara. Itu semua karena kondisi. Yang berikutnya, tidak mengenal otoritas Allah. Wah, dia saudara akan merasakan, emangnya mana Allah selama ini? Where are you God? Di mana engkau Tuhan? Ketika aku diejek, diolok, nggak diperhitungkan teman-temanku, di mana Allah? Nggak ada itu, dia campur tangannya, tak kurasakan. Oh saudara, ketika seorang manusia tidak mau membuka hati bahwa ada otoritas campur tangan Allah yang bisa dialami dalam hidupnya, maka saudara persis seperti Tuhan Yesus setelah dia dibaptis, dia pergi ke kampungnya dan dia di situ ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Tidak banyak mujizat terjadi di sana. Karena pintu masuk campur tangan Allah dalam hidupmu adalah ketika kau membuka pintu baginya, dan itulah namanya iman percaya. Amin saudara. Dan kemudian hati manusia jadilah penuh, yang terakhir nomor 4, penuh rasa pahit. Ya memang pahit. Tapi saudara, pahitnya jangan penuh. Amin saudara. Pahitnya harus kita kosongkan. Boleh saudara ya? Ya siapa yang menjamin dalam hidupmu tak ada sehari pun engkau akan merasakan pahit? Oh saudara, terbalik. Orang selalu bilang life is tough, life is bitter, hidup ini pahit. Pahit itu akan masuk, dan bahkan dia enggak masuk pun saudara bangkit sendirinya dalam hidup kita saudara ya. Itu adalah mujizat saudara ya. Saudara pernah melihat seorang mentalis dia mengisi air tanpa menuang air ke dalamnya? Saudara, itu sering terjadi. Cangkir daripada hatimu bukan dituang dari luar, tapi bangkit sendiri, yaitu namanya cawan kepahitan. Anggur pahit muncul di hati saudara.
Tugas kita adalah membocorkan cangkir itu dan biarlah keluar semua. Dengan cara apa? Forgive. Ampuni. Ampuni masa lalu, ampuni semua orang itu yang sampai hari ini menghantui, menjadi nightmare dalam hidupmu. Ampuni. Ampunilah sesamamu, karena apabila engkau mengampuni maka engkau akan diampuni. Amin, saudara. No forgiveness, no forgiven. Engkau tidak mau mengampuni, kau juga tidak diampuni. Ya sama bohong, mendingan kita bijak aja, cerdik aja. Udahlah, aku ampuni supaya aku pun diampuni. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang mau mengampuni kita. Dan ketika saudara itu semua terjadi, memang hidup ini aura seseorang rasanya sangat negatif. Bagaimana berkat mau datang, saudara ya? Karena berkat itu sifatnya positif. Kita lanjutkan ayat 11. Hari ini khotbahnya panjang, saudara, sampai jam 1. Siap, saudara? Haleluya. Iya, ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Musa pun perlu dibereskan. Musa pun perlu pemulihan. Amin, saudara. Karena apabila engkau dipulihkan, engkau akan memulihkan orang lain lagi. Haleluya, saudara. Dan satu kata kunci, it's not about you. Ini bukan ukuran siapa kemampuan diri kita. Tapi apabila Tuhan menyertai kita, maka luar biasalah segala sesuatunya. Bahkan saudara ya, Yohanes Pembaptis mengatakan, semakin kecil aku, semakin besar dia dalam hidupku. Amin, saudara. Amin, saudara. Berarti saudara, justru kalau kita itu tidak mampu dalam banyak hal, justru itu adalah suatu advantage bagimu. Itu nilai lebih bagimu. Amin, saudara. Seperti itulah pola berpikir orang-orang menang di dalam Tuhan. Haleluya. Enggak ada keterbatasan itu ngaruh dalam dirinya. Saudara ya, maka ketika dia 0, Tuhan yang akan menjadi angka 1 dalam hidupnya, jadilah 10. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Bahkan kalau Anda 0, maka jadilah Anda 100 karena dia adalah 1 dalam hidupmu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita lanjutkan saja ke janji Tuhan buat hidup kita. Yohanes 10, kita lihat next slide. Saudara, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bagaimana cara iblis mencuri? Saudara, sesungguhnya metode iblis adalah satu. Dia menipu. Dia menipu. Dia menipu engkau dari sini. Dia menipu engkau dari sini. Dia menipu engkau dari sini. Terjebaklah. Terjebak. Ada satu kejadian tek di sini. Oh. Ada kena lagi kejadian di sini tek. Oh. Satu lagi kejadian di sini, tertipulah kita. Tapi kalau kita peka, semua kejadian itu kita berjalan memandang lurus pada Tuhan Yesus saja, terluputkanlah kita dari tipu daya iblis. Dan inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Aku datang, mari kita baca sama-sama. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Inilah yang Tuhan sediakan bagiku. Dan kalau ini firman Allah, ini pula lah yang Tuhan sediakan bagi setiap saudara. Jangan kita terkukung, terjebak oleh apa tadi? Tipu daya nggak ada itu Pak. Dari kecil aku melarat Pak. Dan orang tua 100 kali mencoba nggak berhasil juga. Semua itu menjadi perangkap.
family pun begini-gini, nggak ada yang peduli Pak, begini-begini, aku coba dan nggak juga. Semua itu perangkap, semua pengalamanmu biarlah dicuci ulang oleh firman Tuhan. Oh, amin saudara. Bawalah seluruh pengalaman hidupmu ke Binatu, ke laundry saudara ya. Bahkan minta ekstra bersih. Sekarang dengan hati yang bersih, terimalah firman Tuhan. Ini Tuhan, hatiku bersih, masuk. Kau datang dalam hidupku untuk memberikanku hidup. Dan hidup yang engkau maksud adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Kita berikan syukur bagi Tuhan Yesus Allah kita. Karena Tuhan katakan ini suatu bukti nyata bahwa itu benar-benar Dia maksudkan. Dia katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bukankah Allah kita Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita? Berarti ayat 10 bagian B itu pasti benar. Dia lakukan itu bukan untuk supaya indah, supaya semua hanya aman nyaman, tapi supaya hidup kita sekalian penuh, bahkan sampai kelimpahan. 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu jadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Karena apa kita kaya saudara? Karena apa kita kaya? Karena kita izinkan Dia dalam hidup kita. Amin saudara. Kalau hidup ini ada 9 sisi yang harus ku kelola. Enggak sanggup aku Pak mengelola semua ini, ku kunci aja lah semuanya, satu aja aku urus. Yang lain ku abaikan saja. Maka kita saudara sulit mengalami kemajuan. Tapi saudara kalau semua itu Tuhan ku buka satu persatu, ku buka ini. Semua aspek, semua sisi dalam hidupku ku buka. Engkau campur tangan. Maka 9-9-nya itu jalan, jadilah kita kaya. Tuhan berikan kita hikmat, Tuhan berikan kita kesehatan fisik, Tuhan berikan kita kecerdasan, Tuhan berikan kita pembelaan, Tuhan membuka jalan bagi kita, campur tangannya. Siapa yang enggak kaya kalau digitukan? Amin saudara, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oleh karena itulah umat Tuhan dijadikan Allah kaya. Karena Allah kita merancangnya seperti itu dari sejak semula. Sejak Tuhan menaruhkan Adam di Taman Eden, banyak saudara permata, logam-logam mulia, emas bertaburan. Karena apa? Karena Allah ada dalam hidupnya. Biarlah saudara hari ini segala tipu daya iblis luntur dalam nama Yesus. Mental-mental lama semuanya terhapus dalam nama Yesus. Dan engkau diberikan mental yang baru. Kita lihat. Dan ini yang akan kita dapatkan daripada Tuhan apabila kita siap. Kita lihat yang terakhir. Kita akan peroleh kebangkitan melalui Paskah. Yang pertama, tersedia belas kasih yang berlimpah-limpah bagimu. Sekalipun aku salah dan jatuh dan silap, Dia masih akan datang dan mengatakan, bahkan lebih baik lagi pun ku buat hidupmu. Itu saudara. Tuhan, aku udah banyak kali salah. Tuhan katakan begini, yang penting kau datang padaku. Dan bahkan lebih yang dari dulu ku berikan kepadamu. Amin saudara. Siapa yang telah mengalami itu dalam hidupnya? Wah, masih sedikit. Kita percaya dalam tahun ini bertambah-tambah orang yang dipulihkan. Kita berikan tepuk tangan dalam hidupmu. Tuhan tolong. Berikut, dipastikan keadilan. Tapi jangan engkau yang mengerjakan keadilannya. Amin saudara. Ku senggak dulu, ku maki dulu ini biar adil gitu. Oh enggak saudara ya. Ya saudara, ku gas dulu ini saudara ya. Ku tuntut keadilan sampai ke neraka. Oh jangan saudara, kita pun masuk neraka nanti. Karena ada orang gitu. Pernah lah pasti pengkhotbah ngomong gitu di sini saudara. Ku kejar engkau sampai ke neraka. Iya, ngapain Pak? Udah Pak, sampai pintu neraka stop aja, biarin di situ dia. Tapi enggak saudara. Saya melihat
Saya melihat banyak hal, satu hal. Ketika tahun 2021, 2022, saya diejek, dimaki, diomongin orang di luar sana. Saya tahu, bisa aja sih dibangkitkan isu tentang saya. Dengan metode dipeleset-pelesetkan sedikit. Tapi sebenarnya enggak juga. Yang saya jalankan ini semua tulus, murni. Ya kalau ada keliru, itu namanya keliru karena keterbatasan hikmat dan kebijaksanaan manusia. Tapi saudara, ketika kita jalan saja, akhirnya apa? Orang itu sekarang dicaci maki, haleluya. Bukan karena saya caci maki dia, saudara. Orang yang membuat isu itu sekarang dialah yang kena, saudara. Dan saudara, ketika itu pun kita harus merasa Tuhan ampuni dia. Dia, apa kata Tuhan Yesus di kayu salib? Tidak tahu apa yang dia perbuat. Tuhan mampu, yes, memberi keadilan bagi setiap engkau. Dia mampu. Next, selalu dipelihara dan dijaga. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Amin, saudara. Mazmur mengatakan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan, dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau besertaku. Kita nyanyikan ini untuk memberkati Tuhan di tengah hidup kita. Katakan, engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang. Menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelamanku, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau besertaku. Maukah kau hari ini melepaskan semua yang buruk yang mungkin kau pernah lalui? Semua itu adalah pelajaran pembentukan yang indah di tangan Tuhan. Tapi tugas kita adalah melepaskan semua itu dan menerima kebaikan Tuhan saja dalam hidup kita. Maka kita akan berikutnya dilatih. Kita akan dilatih bahwa boleh apa? Boleh untuk bermimpi besar. Haleluya. Jangan takut bermimpi. Boleh bermimpi besar, saudara. Dan berikut kita akan dilatih untuk tidak gampang putus asa. Siapa di sini dalam setahun engkau 3 kali atau 3.000 kali putus asa? Nanti Tuhan akan buat dalam hidupmu hanya sekali-sekali saja kau putus asa. Amin, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Amin, yes. Dan berikutnya mengenal otoritas Allah. Aku enggak takut, memang ngeri, tapi dalam perkara ini pasti Tuhan tolong aku. Amin, saudara. Kapan?
Ya enggak pun tahun ini, tahun depan pun oke. Amin saudara. Karena kita mengenal campur tangannya. Campur tangan Allah dalam hidup kita. Dan yang terakhir, maka kita akan dilatih sadar bahwa hati yang penuh rasa pahit itu tak berguna. Itu ngapain saudara ya? Disimpan di lemari, makanan basi. Amin saudara. Kita buang saja itu. Kita bersihkan piringnya, siap menampung cinta kasih dan kasih karunia Allah yang baru dalam hidup kita. Yang mau sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih, kita sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih, oh Tuhan. Ya, terima kasih ya Tuhan. Oh rabatakara labasantara labakara. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dari awal Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari angkat tangan. Dengan apa kan ku balas yakin segala kebaikan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Musik saja. Mari ambil waktu.
Apabila kau menyesali beberapa hal dalam hidupmu, kau menyesali pengalaman di masa lalumu, kau menyesali dan bertanya, mengapa harus begini Tuhan? Mengapa harus jadi begini Tuhan? Hari ini Tuhan tantang engkau. Apakah kau bersedia melepaskan semua itu? Apakah engkau bersedia menerima kenyataan bahwa semua itu Tuhan izinkan dengan otoritasnya dalam hidup? Apabila ia hari ini dia akan bersedia mengangkat segala beban dalam hidupmu, mengangkat segala kekhawatiran, mengangkat segala keputusasaan, mengangkat segala kelemahan dalam hidupmu. Hari ini buka hati, mulai berdoa. Ya Tuhan, hati ini kuberikan kepadamu, kupersembahkan. Inilah pemberianku yang terbaik yang boleh kubawa kepadamu Tuhan. Mungkin emas dan perak tak kumiliki Tuhan, tapi yang terbaik yang ku tahu, yang ku punya adalah hatiku ini, hidupku ini, dan saat ini aku bawa di hadapanmu. Ku tahu mezbah itu Tuhan sendiri yang telah buat bagiku. Aku sangat menghargai perbuatanmu dalam hidupku. Sekarang untuk mengembalikan semua kebaikanmu, perbuatanmu, ini hidupku ku berikan kepadamu. Oh Rabasyika, dalam hari anak-anak muda, orang dewasa, orang tua, kembali, bawa semuanya, ikhlaskan semuanya, biar dia menciptakan sesuatu yang baru. Hati yang baru Tuhan sanggup berikan, hati yang dilepaskan oleh darahnya, oleh pengorbanannya, oleh penyalibannya. Semua itu worth it, semua itu berguna. Aku terima pengalaman hidupku apa adanya. Aku katakan semua itu baik, semua itu baik untuk menjadikan aku lebih lagi sebagai pemenang. Aku bersyukur kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Dan aku katakan di hadapanmu, haleluya. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi padamu. Dengan apakah ku balas? Yes Lord. Anak-anak muda di tempat ini mengasihi-Mu Tuhan. Orang tua, orang dewasa, kami semua bangkit. Hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya kami mengasihi. Selamanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari pada saat ini kita persiapkan elemen-elemen perjamuan kudus untuk memasuki satu sakramen yang kudus di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apa yang kuteruskan kepadamu kuterima daripada Dia. Pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti.
Setelah mengucapkan syukur atasnya, dia mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Saudara-saudara terkasih oleh Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita memakannya. Mari kita menyiapkan anggur kita, tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi. Lalu kemudian dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan atas aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita saat ini mengambil waktu mengucapkan syukur bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala sesuatu yang ku alami, terima kasih. Ku bersyukur, ku bersyukur. Apa yang telah kau buat, apa yang akan kau buat, terima kasih. Oh, ku bersyukur buat keluargaku Tuhan. Ku bersyukur buat sahabat-sahabat. Ku bersyukur buat teman-teman. Ku bersyukur atas segala sesuatunya. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur padamu Yesus. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita. Mari bersama-sama saya jemput untuk kembali berdiri Bapak Ibu, dan kita akan tutup dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah pada siang hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Engkau melihat hati kami ya Bapa. Biarlah hati kami itu selalu setia kepadamu ya Bapa. Engkau ajarkan kami ya Bapa untuk melihat kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Biarlah kasih-Mu itu selalu tertanam dalam hati kami ya Bapa, dan berbuah lebat ya Bapa. Jadikan kami ya Bapa surat-surat Kristus ya Bapa, yang menjadikan contoh bagi setiap orang, supaya selalu ya Bapa wajah-Mu itu terpandang bagi setiap orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Di hari yang begitu
begitu baik hari ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, Kau satukan kami di tempat ini. Bila ada ya Bapa, kesalahan kami ya Bapa, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun sebesar-besarnya. Kiranya setiap apapun yang kami lakukan ya Bapa, itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan kami lakukan ya Bapa, dengan hati yang kami yang tulus, yang terdalam ya Bapa, yang kami berikan ya Bapa kepadamu. Sebagai ucapan syukur kami ya Bapa, atas semua pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang tahun ini ya Bapa. Sehingga hari ini ya Bapa, karena segala perbuatan-Mu yang baik untuk GBI Stomo Tower ya Bapa. Kami percaya jiwa-jiwa yang Kau percayakan buat kami gembalakan melalui gembala kami Bapak Andrew Tobing ya Bapa, itu tidak akan sia-sia ya Bapa. Tapi kami percaya di bawah bimbingan-Mu, tuntunan-Mu ya Bapa, GBI Stomo Tower makin hari makin naik ya Bapa. Jemaat makin berkelimpahan ya Bapa. Penuaian jiwa makin berkelimpahan ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya tempat duduk tidak akan cukup lagi ya Bapa. Dan Engkau yang bertahta ya Bapa di tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya Kau akan berikan yang lebih besar lagi tempatnya ya, yaitu lantai 7 ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, Engkau materaikan firman-Mu dalam diri kami. Biarlah setiap firman-Mu yang ditabur ya Bapa, itu berbuah lebat dalam hati kami. Dan perlindungan-Mu kepada gembala kami ya Bapa, itu selalu menyertainya ya Bapa. Engkau berkati apapun yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Terutama keluarganya, yaitu istri dan anak-anak, dan juga orang tuanya ya Bapa. Kau berkati berlimpah-limpah. Berilah kesehatan yang prima ya Bapa, yang terbaik yang Kau berikan dari surga ya Bapa. Dalam pekerjaannya ya Bapa, Engkau beri ya Bapa hikmat marifat-Mu juga ya Bapa. Supaya dalam STT Pelita kebenaran ya Bapa, di bawah pimpinan Bapak Pendeta Dr. Andrew Tobing ya Bapa, itu akan maju pesat ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini hadir ya Bapak. Kiranya ya Bapak, Engkau selalu melingkupi dengan kasih-Mu ya Bapak. Dimanapun mereka berada ya Bapak, Kau berkati apapun yang mereka perbuat ya Bapak, supaya berhasil dan beruntung. Kiranya yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapak, Kau tolong ya Bapak. Engkau beri kelepasan bagi mereka yang keterikatan ya Bapak. Dan kami percaya setiap keluarga dari suami istri dan anak-anak, Engkau berkati ya Bapak. Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapak. Bagi mereka yang membutuhkan ya Bapak pekerjaan ya Bapak, Engkau beri pekerjaan yang terbaik ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami mau pulang ya Bapak. Sebelum kami pulang ya Bapak, kiranya kami mau berdoa untuk gembala kami yang di pusat, Bapak Insinyur Niko ya Bapak, beserta tim, senior pastor kami ya Bapak, Bapak Erbang Bayonan, Bapak Edi Prajetno, Bapak Ferry Joshua, dan Bapak Jansen Lasri. Kiranya ya Bapak, penyertaan-Mu buat hamba-hamba-Mu ya Bapak, selalu dimanapun mereka berada, Engkau sertai. Hikmat-Mu selalu menyertai. Visi dan misi-Mu ya Bapak, Engkau berikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah anak-anak-Mu ya Bapak, yang sebentar lagi mau berpisah satu sama lain dari tempat ini. Sebelum kami berpisah, kami doakan kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Kami percaya salom-Mu ada di kota-Mu, di kota kudus-Mu Yerusalem. Juga akan Engkau curahkan kepada Indonesia. Engkau curahkan kepada GBI Stomo Tower. Dan terutama Engkau curahkan kepada Indonesia, negara yang kami cintai ini ya Bapak.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami kembali, kami berpisah, kami mau terima berkat daripada. Mari umat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, tujukan hati kita kepada Tuhan dengan penuh iman percaya. Dan terimalah pada siang ini anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang berlimpah-limpah melalui putranya Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, indah, penuh kuat kuasa bersama Roh Kudus menjadi milikmu, berlaku sampai esok, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Mari salam kiri kanan katakan selamat Paskah. Sampai kita ketemu hari Minggu merayakan hari kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Baik Bapak Ibu, informasi yang dapat kami sampaikan pada hari Minggu akan diadakan ibadah, satu kali ibadah Paskah yang diadakan pada pukul 10.30 dan pada hari besok, pada hari Sabtu akan diadakan menara doa di GBI Rumah Persembahan di ruang menara doa pukul 6 sore. Kami menghimbau seluruh pekerja dan terbuka untuk jemaat untuk hadir bersama-sama dalam menara doa kita di hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur perjalanan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkah. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, boleh langsung memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa di hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu.